Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah terrealisasi dalam 1 tahun di bawah kepemimpinannya. Erlangga juga menyatakan perekonomian Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Dalam acara 1 tahun Prabowo Gibran, Erlangga memaparkan program unggulan tersebut adalah 36,7 juta penerima MBG, 9.705 beasiswa sekolah rakyat, 81.613 unit koperasi merah putih, dan 16 sekolah Garuda. Kemudian ada juga 38 juta penerima manfaat cek kesehatan gratis, 100 kampung nelayan merah putih, renovasi gedung sekolah, program perumahan subsidi, hingga kredit usaha rakyat. Pak Prabowo Gibran telah menunjukkan langkah nyata, terutama dalam melaksanakan program pemilihan atau program pilihan rakyat. Bapak Presiden telah menjalankan seluruh program yang menjadi unggulan atau menjadi andalan dalam kampanye beliau. Erlangga pun menyampaikan beberapa faktor Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang solid, yaitu ekonomi makro yang stabil, sektor keuangan yang sehat, investasi yang tumbuh, kerjasama internasional yang diperluas. Ada juga upaya deregulasi dan reformasi yang terus dijalankan pemerintah Prabowo yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,12% dan menjadi pertumbuhan ekonomi terbaik di kelompok G20. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kedutaan Besar di Phnom Penh telah mengamankan 97 warga negara Indonesia yang terlibat kerusuhan usai melarikan diri dari sekapan perusahaan penipuan daring di kota Kreitum, Provinsi Kandal, Kamboja. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha menyebutkan 86 orang diantaranya diamankan di kantor polisi Kreitum dan sisanya dirawat di rumah sakit setempat. Yuda mengatakan bahwa pemerintah Indonesia bukan hanya memberikan pendampingan hukum terhadap para korban online scam atau penipuan daring, melainkan juga mengupayakan kepulangan mereka ke tanah air. Selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. KBRI Phnom Penh juga memberikan bantuan logistik ya berupa makanan, alat-alat sanitasi terutama untuk kebutuhan yang perempuan. Dan kemudian selanjutnya kita akan berupaya ya berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk pendampingan hukum bagi mereka ya, termasuk kita mengupayakan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Yuda menyampaikan bahwa 11 orang telah dilarikan ke rumah sakit akibat terlibat kerusuhan pada 17 Oktober lalu. Namun Yuda memastikan para korban tidak mengalami luka serius yang mengancam nyawa. Setahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir. Setahun sudah janji-janji politik pasangan ini mulai dijalankan melalui kebijakan pemerintah. Masyarakat mulai dapat menilai bagaimana pemerintahan dijalankan. Suara kritis pun mulai bermunculan, termasuk bagaimana program pemerintahan dijalankan secara merata di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya sih ada sedikit kemajuan, cuma ada minusnya untuk kalangan bawah ini belum terdeteksi gitu kan. Karena kan kebanyakan programnya itu kan makanan bergizi itu ya kan. Kalau di daerah saya untuk sementara ini belum dapat gitu kan. Belum ada program yang berjalan itu makanan sehat. Untuk program pemerintah yang pertama kan ada MBG ya Kak. Untuk MBG itu menurut saya kurang efektif karena ada beberapa wilayah juga yang belum semua kena. Kayak cuma di kota-kota besar aja. Terus sebenarnya untuk porsinya juga waktu itu sempat ada masalah soal porsinya, soal kesehatan gizinya kurang diperhatiin juga. Terus ada lagi yang soal screening kesehatan itu daerah saya belum ada, yang gratis itu belum dapat juga. Terus yang lapangan pekerjaan 19 juta itu nyatanya kita sekarang masih gini-gini aja. Jadi kayak masih belum kurang aja sih dampaknya, masih kurang dan belum hanya menurut saya
saya sih baru terjadi di kota-kota besar aja sih Kak. Mungkin bisa lebih diperhatiin ke daerah pedalaman untuk apa ya, kayak di rumah-rumah yang pelosok mungkin terus daerah-daerah aja sih kalau lebih diperhatiin aja, daerah-daerah kecilnya aja. Kalau pengennya gitu Pak, kayak ya si Pak Prabowo ini istilahnya pikirinlah kayak rakyat kecil kayak saya begini ya kan, pedagang kecil yang harus diayomi lah supaya bagaimana gitu. Nggak perlulah kita dibantu ini dan itu gitu. Yang penting asal dagang usaha diizinin gitu. Kalau saya sih concernnya siapapun presiden dan wakilnya ya, yang paling utama sebenarnya hukum. Paling penting tuh hukum harus diperbaikin. Kenapa? Karena hukum tuh dasar dari semuanya. Mau dia masalah ekonomi, mau dia masalah pertahanan atau apapun bentuknya, itu semua berdasarkan dari hukum. Kalau hukumnya dibenahi dengan baik, itu semua pasti akan berjalan dengan baik. Bagi saya untuk yang Prabowo Gibran ya lumayan bagus sih untuk kedepannya, ya lebih baik ekonominya yang biar standar lah gitu Mbak. Nah, jadi biar nggak sengsara banget. Kita ngocek aja ini dari tadi belum masuk sama sekali. Dari pagi coba bayangin. Sali Sabrina, Hafiz Albar, dan Trisna Satya melaporkan.